Aduh, gue jadi malu nih kayak gue jadi kayak paling paling kecil, paling nggak tahu apa-apa. Cap ini memang nge-guide orang-orang kayak kita gini yang bingung gitu loh sebenarnya Iya, prioritas hidup betul. ini Hmm. apa. Apa yang bisa kita buat untuk membangun diri kita sendiri awalnya, tapi juga untuk kita keluar untuk bangun orang lain. Gak cuma pinter ngomong, cuma pinter omong doang gitu, tapi nggak ada isinya. Oke, dia ngomongannya kayak gini, apa benar hidupnya dia juga bagus? Gugup gue soalnya ditanya-tanya segala macam kayak kayak orang penting aja. Basically kan sebenarnya semua orang itu kan penting ya kan. Semua orang itu unik punya opininya sendiri-sendiri ya kan. Makanya gue pengen tahu pendapat lu uh, semenjak ikut Cap ini apa gitu loh. Ah, Iya, jadi topik kita kali ini sebenarnya pengen tahu teman-teman yang ikut ikut Cap itu yang sudah separuh hmm. jalan nih ya. Kayaknya separuh jalan bener nggak ya? Iya, Separuh, katanya sih gitu. Mungkin udah lebih sedikit lebih. hampir 3/4 lah ya. Hmm. Nah, tapi sebelum ke sono, pertanyaan-pertanyaannya ke sono, gue pengen kenalan dulu nih. Mungkin kan banyak juga teman-teman yang nanti yang nonton, kakak ini siapa sih? Iya, siapa nih orang nggak penting ditanya-tanyain ngaco. Ngaco nih yang Yang, nanyain yang siapa sih yang nge-host ya. milih? Iya, Sebenarnya pilihannya random dan gue, lu sih salah sendiri. Lu kalau di Cap banyak tanya dan pertanyaan lu nyeleneh-nyeleneh sih dan itu unik buat gue dan gue pengen tahu. iya, Makanya iya lu yang gimana terpilih. lagi abis. Ah, lain kali diam deh. Jangan gitu dong, jangan gitu. Itu justru eh, kepribadian lu kelihatan di situ kan, dari pertanyaan-pertanyaan lu itu. Oh ya? Iya dong. Silakan memperkenalkan Hmm, diri. aduh. Nama saya em, ini nggak tahu yang zaman dulu ada yang nama saya Nimas kalau semalam Thomas atau kebalik ya. Eh, Nah, nggak oh, itu. itu yang Taman Lawang ya. Iya, ya nggak. Nama nama saya Kakak gitu. Heeh. Lu kenapa ngeliatin gue kayak begitu? Kayaknya kesannya gue kayak polisi lagi nangkep lu di bandara. Lah, kan cuma nanya nama kan, nama Oh, oke. Kakak. Ya. Ini udah kayak Kasih kasih pertanyaan lebih dong. kakak itu sebenarnya nama asli lu nggak sih? Atau itu short name? Itu nama panggilan dari kecil, jadi pakai itu aja. Oh, nama asli lu? Ada deh panjang, nggak usah. Kayaknya gue pernah ngeliat di suggestion Facebook deh. Eh kalau nggak salah last name-nya tuh OKD. Bener gak sih itu? Ya, itu dipalsuin. Oh, Soalnya itu gini, palsu. Lu aslinya iya, dari iya. mana sih? Kalau boleh tahu? Dari Indonesia. Iya, iya, gue. Lu ngomong sama gue udah bahasa Indonesia, masa lu dari ini Itali. Ya, siapa tahu nama saya jadi berubah gitu. Kan pemain pemain bola juga ada yang namanya Kakak kan. Ah iya, Brazil. Nah, Brazilian bukan Itali. iya. Lu Indonesianya di mana? Iya, dari Surabaya, Surabaya. kota kota yang paling indah di Indonesia ya yaitu Surabaya. Paling panas ya. Oh, paling panas Panas Pontianak, Deng. juga, panas juga sih, tapi nggak paling. Iya. Hmm. Lu pindah ke Australia sejak kapan kalau boleh tahu? Udah lama sekali Sekolah. sejak mm, sekolah. Sempat sekolah ya. Dari 2001 ada nggak lu? 2001 udah ada ya. Lama juga lu ya. Mm-mm. Kalau boleh tahu kerjaan lu sekarang apa? Kerjaan gua analis, Ini finance ya, di finance ya. bukan lebih ke arah bisnis analis, data analis, Oh, tergantung IT lagi dia. butuhnya apa gitu. Bukan IT juga. Waduh, berat kayaknya. Nggak nyampe kayaknya otak gua. Gua nggak tahu bisnis analis. Ini Ya, kayaknya main data ya istilahnya ya. ya pokoknya gitulah. Mm-mm. Ya mainnya data, kadang-kadang bukan data,
tapi lagi kepakainya data. Jadi tapi yang lain juga bisa, cuma lagi kepakainya data ya udah gitu. Lu aktif di wilayah mana sih kalau boleh tahu? Gue nggak aktif di mana-mana. Hah? Tapi gue di Werbi. Werbi itu apa ya? Santa Angela ya kalau nggak salah. Oh, lu Weribi. Ya, Oke. Soalnya gua kira lu tinggal di daerah sekitar sana, Glen Waverly atau sekitar situ. Karena gue pernah denger lu ini aktif di PD Sancta Familia. Lu keyboardisnya ya kalau nggak salah ya, ya. ya, ya sering bantu-bantu di sana sih. Gila lu travel dari Weribi ke sono, Nah ke dulu Glen sebelum Waverly. zaman ya, ya gimana lagi dimintain bantuan ya udah bantuin Wede, mau gila. bisa. Lagi pula kalau dulu sebelum zaman-zaman mainan kunci Hah? lockdown, Oh, sebelum zaman-zaman oke. sebelum zaman-zaman lockdown kan ini apa dari kantor langsung bisa ke sana, udah di tengah-tengah Oh, jadi ke sana. Habis sekalian. itu pulangnya ya pulangnya yang 1 jam lebih gitu. Hmm, Tapi ya oke lah. hmm. Sekalian nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, oke lah ya, nggak oke deh ya. Ya. lagian lagian sebelum-sebelumnya juga suka kelayapan kalau lagi biarpun tinggal di West, kalau lagi pingin makan di Glen Waverly ya jalanin aja kalau lagi pingin. Hmm. Lagi juga itu kan Jumat ya, PD Santa Familia kan ya. Jadi Hmm, sekalian ya, aja Friday night, ya kan. iya, Gue mau tanya nih, boleh. langsung ke inti pertanyaan. Lu Hmm. kenapa sih mau ikut cap? Siapa yang ngajak lu kalau boleh tahu? Oke, kenapa mau jawab yang mana dulu? Siapa ngajak dulu atau Awalnya kenapa? awalnya lu denger cap itu dari siapa deh? Oh, awalnya Di dari kalau disebarin nggak salah, di PD ya, di Santa Familia itu ya. iya dari milisnya itu Hmm, dari milisnya, well bukan milis sih, dari WA-nya PD WA grup. Santa Familia ada, lalu cuma lihat oh ada cap, ya udah lupa lagi sibuk. Nah, tapi lu juga waktu itu Terus nggak interest juga untuk join ya. biasa-biasa pernah dengar sih soal cap segala macam, Oh, em, tapi ini lagi sibuk kan jadi oh ya ada cap, ikut nggak ya nantilah kalau kalau udah dekat-dekat hampir ditutup lah baru bikin keputusan ikut apa enggak gitu. hmm, hmm. Lalu ini nggak lama setelah itu si Cici nanya gua ada ini mau ikutan yuk gitu. Cici lu. Cici siapa? Bukan. Cici siapa Cici Cici? siapa? Cici Leni lagi. Hah? Cici Leni. Cici Leni. Bener Iya. untuk dugaan gue. Terus Ya udah terus gue bilang, oke, udah. langsung join. Iya, Oke. Nggak ada struggle-struggle apa kayak harus digodain dulu atau gimana? enggak. Lu emang udah Harus ya. tertarik ya? Emang udah tertarik pengen tahu ya ini cap apa? Lu udah ada bayangan ya sebelumnya cap ini apa dan jadi pengen ikut gitu ya? Emang udah ada hati mau ikut ya? Enggak, Enggak juga. enggak juga. Cuma pernah pernah denger sih ada teman-teman dulu di Indo gitu, ada yang ikut cap terus bilang, ayo kak ikut aja kalau ada di sana, kalau enggak, ayo ke sini yuk. Kalau pas ada cap, jadi bisa ke Bali Indo aja, jadi bisa ikutan cap. Apaan sih nggak males. Cuma tahu gitu-gitulah cap itu ya tentang penginjilan pribadi atau apa gitu. Waktu itu antara pingin ikut sama nggak pingin ikut, tapi itu kan zaman dulu waktu tahu teman-teman beberapa teman yang lain ikutan. Hmm. Lalu ada ini ikut ya udahlah. Lagian pakai Zoom juga kan, nggak perlu Hmm. travel kemana-mana itu satu, nggak jadi nggak perlu pertimbangan soal jarak dan waktu. Selesai kerja selesai makan bisa langsung Oh, join gitu ya kan. iya Kalau iya nggak iya. harus apalagi mulainya 7.30 jadi nggak harus makan dulu lalu ke sana nanti Iya. perjalanan berapa lama ya. Jadi itu salah satu yang nggak perlu dipertimbangkan, jarak dan waktu dan makanan. Yang kedua ya pernah dengar ya sekalian lah iseng-iseng aja pingin tahu apaan. Convenient berarti ya dengan Zoom ini sebenarnya ya. Iya tapi kalau ada pun juga misalnya nggak nggak terlalu
misalnya di tengah-tengah atau nggak terlalu condong terlalu timur atau terlalu barat sih oke juga sih. Masih bisa ikutan. Lagian kalau misalnya pulang kantor langsung ke sana kan bisa Hmm. juga pulang kantor makan langsung ke sana ikutan itu juga bisa. Apalagi harinya juga bukan weekend jadi oke. Iya, lu dari pulang dari itu aja traveling dari apa Glen Waverly ke Werribee aja mau ya kan? Kalau habis dari PD, Itu kan sebulan cuma sebulan sekali, kayaknya bukan every bukan fortnight, seminggu 2 kali. kayaknya sebulan 2 kali ya. Iya, ya tapi kan dimintain bantuannya nggak selalu tiap 2 minggu. Oh oke. Oh dia di sana Hmm. ada ini ya, maksudnya ada cadangan juga keyboardist lain gitu ya. Iya, mestinya ada. Oke. Kalau Berarti lu, nggak Cileni sendiri kan bisa main juga. oke, iya bener juga sih. Terus lu di selama ikut cap ini udah separuh jalan nih, lu dapat apa? Kalau boleh tahu. Boleh boleh tahu. Um, Kayak nawar-nawar. habis kamu mesti bilang apa? Iya, apa nih yang Kan pertanyaan ada dua kan, kalau boleh boleh atau tahu. tidak ya? Nah, boleh tahu, boleh. Dapatnya apa? Nah, itu Nah, ini yang more deep. dapatnya satu yang pasti, jadi lebih tahu cap itu tentang apa. Heeh. Terus yang kedua, lebih tahu tentang apa? Strategi-strateginya gimana caranya untuk bawa orang lebih kenal untuk lebih kenal Katolik. Tuhan. Nah, ini cap ya sebetulnya KIP ini KIP cap Mm-mm. sebetulnya KIP ini lebih kayak ini sih pengenalan bagaimana bawa orang ke lebih bawa orang ke Tuhan gitu, lebih dekat Mm. ke Tuhan atau ngajakin orang kemana gitu. Nah, bukan lebih bukan pendalaman Alkitabnya kan kalau di Iya. sini. Jadi lebih sementara ini ya dapatnya oh, oke caranya gini. Jadi bisa kayak um, ya mungkin bisa dipakai kalau misalnya lagi waktunya tepat gitu atau bisa juga dipakai untuk gaul juga sih kalau mau. Kan cara-caranya umum, tapi selain itu bisa juga sambil nyelam, tenggelam, minum air gitu. Jadi Naik ke atas lagi nggak? naik ke atas lagi, naik ke atas lagi. Hmm. Jadi sekalian ya bisa ngobrol-ngobrol terus siapa tahu terus waktunya pas. Ya, lalu Hmm. bisa sekalian ajakin yuk yuk ikutan gini atau ikutan gitu. Tapi lu Itu sendiri itu yang didapat. Kalau gue sendiri sih dapatnya apa ya? ada perubahan nggak dalam hidup lu? Perubahan nggak tahu gua. Yang bisa lihat ada perubahan atau enggak itu kan orang lain. Orang Kalau dari lain gua sendiri ngelihat gua sendiri ya nggak terlalu sih. ya terlalu. Palingan juga perubahannya gua tiap hari Senin sama ya hari Selasa sama Kamis nggak bisa ada kegiatan lain, mesti ngikut Ah dua itu itu sih juga. dari segi kegiatan. Tapi maksud Iya, tapi gue perubahan perubahan hati sih kayaknya masih belum ya. Mungkin mungkin masih butuh waktu untuk perubahan hati. perspektif lu terhadap ketuhanan bagaimana? Masih sama, dari dulu sama. Masih sama ya. Berarti Iya, kan masih sama. atau jangan-jangan sebenarnya lu sebelum sebelum makanya iya ya lu udah pernah denger sih ya cap itu ya. Iya, Makanya udah pernah iya dengar terus juga iya. kan maaf, sebelum ikutan CAP kan juga udah tahu, udah sering ikut PD dan Mm-mm. udah pernah dengar khotbah segala macam. Jadi soal itu nggak terlalu ada efeknya Signifikan ya. efeknya nggak terlalu banyak gitu. Iya. Soalnya udah pernah dengar sebelumnya dan itu cuma oh ya udah ada paling ada sedikit tambahan sedikit-sedikit pengetahuan baru gitu atau hal-hal yang baru yang belum pernah didengar sebelumnya. Tapi karena udah dulu sebelumnya juga pernah ikut PDKKI juga dulu. Waktu grup PDKI di Melbourne ya. Iya, kan di situ juga ada khotbah atau juga kalau di Indonesia kan juga kalau tiap pulang ikut ke salah satu PD juga di Indo gitu. Nah, itu ada bagian di situ kan pelajaran kemarin itu kan suruh bikin apa itu?
perisai Hmm. keutamaan hidup ya. Kalau nggak salah suruh nyuruh milih 4 hal utama dalam hidupnya. Kalau boleh tahu, lu waktu itu milih apa aja kalau gitu? Disuruh. Oke, oke. Untuk para pendengar yang Untuk tidak tahu gue. perisai itu apa, tolong coba dijelaskan perisai itu apa dulu. Nanti baru saya Oke, jawab. ya nih gue Ini jelas. untuk para pendengar. Iya, oke. Jadi teman-teman Obaja ini waktu di CAP itu ada satu sesi di mana pembicaranya meminta kita untuk membuat perisai hidup gitu ya. Perisainya itu dibagi 4. Nah, itu harus prioritaskan 1, 2, 3, 4 apa saja prioritas kita dalam hidup ini. Itu bisa karir, bisa keluarga, kesehatan, hubungan dengan keluarga, terus atau mungkin prioritas untuk karir udah tadi ya, apalagi ya, Atau apapun juga. apapun lah, apapun, mungkin mau cita-citanya, mungkin mau traveling atau mau pokoknya passion lah dalam hidup apa gitu loh. Nah, suruh tentukan 4 saja yang utama, lalu lalu ditentukan simbolnya, lambangnya, lalu dijadikan perisai gitu di 4 satu perisai terbagi 4 gitu. Nah, kalau boleh tahu, kakak milih apa? Kalau boleh tahu yang 1 sampai 4, nomor 1 apa dulu? Semuanya kosong. Soalnya waktu itu Kosong. nggak bikin. Tapi Nggak bikin. ya namanya kita kan kursus gini kan buat orang dewasa juga sih ya. Sekarang lu kalau nggak sempat bikin bagaimana coba? Tapi kan Iya. setelah lu sendiri mikir selama pelajaran itu, prioritas dalam hidup lu apa sih kalau boleh tahu? Kalau dari 4 itu sih sampai saat ini belum kepikir sih untuk 1, 2, 3, 4-nya apa, soalnya selalu berubah ya. Oh, Misalnya oke. tahun ini mungkin ada 4 prioritas gitu. Tahun lalu mungkin ada lain, 10 tahun yang lalu mungkin ada lain lagi. Jadi karena itu gue nggak bikin, soalnya prioritas itu selalu berubah tergantung saatnya. Nah misalnya disuruh bikin sesuatu prioritas yang bakal selalu ada, itu belum belum ini sih, belum mikir juga sih mau prioritas apa yang dari jelek jadi bagus, itu belum kepikir juga. Soalnya di situ di Oh, periksa oke. itu kan juga dibilang, dari contohnya dibilang, iya dulu prioritasnya apa, lalu makin lama makin membaik, yang terakhir apa gitu. Kan disebutkan gitu. Iya, Nah, jadi iya. belum sempat. Kalau dari dulu juga juga berubah-ubah prioritasnya, belum dalam setahun atau dalam 2 tahun mungkin berubah lagi. Nah saat ini juga prioritasnya juga berubah. Jadi kalau misalnya gue bikin saat ini, Heeh. mungkin juga bakal berantakan besok atau tahun depan berubah lagi. Jadi uh, itu karena itu gue belum bikin. Nah, lu berantakan itu bukan sorry, lu nggak bikin ini karena memang prioritas itu sudah tercapai gitu, terus lu ganti lagi yang baru atau lu change the plan? Bisa change the plan, ada yang sudah tercapai, ada yang belum tercapai, tapi pengen ganti gitu. Jadi karena itu Ah, belum bikin. jadi untuk adjust aja ya, adjust. Iya, Jadi, ya oke. waktu itu melihat yang lain-lain, ngelihat wah gila prioritasnya. Beberapa contoh itu nggak dibilang nama kan, memang cuma Iya. dibilang ada yang bikin gini-gini. Gue ngeliatnya, wah hebat nih orang-orang. Gue kayaknya salah masuk KIP deh. Orang-orang yang di sini udah hebat-hebat semua gitu, udah pada tahu tujuan hidup mereka apa yang ingin mereka capai, mereka prioritasnya apa gitu. Kalau kalau ngelihat gue sendiri kayaknya, aduh gue jadi malu nih, kayak gue jadi kayak paling paling kecil, paling nggak tahu apa-apa. Iya, itu lu inget gak yang di-sharein sama pembicaranya di situ cuma berapa perisai coba? Ingat? 4. Enggak kayak Ya cuma enggak. tiga atau iya, 2 atau 3 Banyak. atau 4. Ada Tapi banyak sih, kayaknya ada 11 ya. Apa oh ya ada 9? 11 ya? 11 Ah, atau oke. 9 perisai lah, gua nggak inget lah ya. Dan dia Hmm. juga lu tau gak pesertanya di situ ada berapa? Ada Peser- 40-an ya kalau nggak salah. 40. Dan dia cuma nge-share 9 atau 11. Artinya banyak yang kayak lu juga, Bro. Banyak banget. Nah, itu dia. Nah, untuk yang belum bikin,
bikinlah, mulai bikin dari sekarang, jangan contoh gua. Iya. Tapi memang sebenarnya kan intinya kan CAP ini memang nge-guide orang-orang kayak kita gini yang bingung gitu loh sebenarnya Iya, prioritas hidup betul. ini apa. Hmm, Dan setelah menemukannya juga kadang passionnya salah kan. Kayak hmm, people oriented atau money oriented ya kan. Jadinya iya, seiring jalan itu kan banyak ngalamin kepahitan, terus benturan-benturan, nah habis itu kecewa, sakit hati, nyalainnya gereja, ya kan, nyalanya Tuhan. Terus habis itu hidupnya malah tambah hancur. Ya gitu, makanya gue pribadi sih ngelihat dengan disuruh bikin begitu memang kayaknya gue mikir jadinya gitu loh, gue mikir, oh ya apa ya jadinya ya dalam hidup gue gitu loh. hmm, Harus apa yang iya. diprioritaskan gitu loh. Ya, ya bagusnya di situ gitu sih. Jadi kita buat mikir juga selain untuk prioritas hidup kita juga prioritas apa yang bisa bikin kita bangun orang lain, bukan cuma hidup kita. Betul, heeh. Iya. Ya, Cuma soalnya kalau hidup kita kan ada orang yang sudah punya, ya gue pingin gini 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 gini, udah tercapai atau belum. Tapi kalau di KIP, kalau di CAP ini kan lebih kayak apa yang bisa kita buat untuk membangun diri kita sendiri awalnya, tapi juga untuk kita keluar untuk bangun orang lain, untuk ajak orang lain lebih kenal Tuhan. Di situ kan itu iya. intinya Cap. Nih, tapi gue ada tergelitik sih waktu itu Mas Mas Budi Pranoto nanyain pertanyaan. Jadi kita tuh harus gimana ya? Gue lupa juga pertanyaannya. Tapi jawabannya itu cukup mengena menurut gue. Kamu nggak perlu ngapa-ngapain, kamu nggak perlu ngajak orang, maksudnya nggak usah maksa orang untuk berubah. Gitu. Yang penting adalah kamu menunjukkan bahwa kamu sudah berubah dan kamu menjadi baik dan orang akan melihat dan mencontoh. Ya kan? Iya, Intinya kan sebenarnya kan gitu kan ya. iya, Nah, masalahnya kan kalau kita nggak punya perspektif yang baik tentang Allah itu kan motivasinya untuk berubah nggak ada kan? ada dua sisi sebetulnya. Kalau mau kita ajak orang lain, kita harus berubah dulu untuk bisa orang lain melihat perubahan, atau kita sambil jalan ke arah perubahan itu sambil ajak lain untuk berubah. Itu juga bisa. Kalau misalnya nunggu orang berubah gitu, orang yang keras kepala nggak mau berubah tapi dia ikut CAP. Terus, wah kamu sudah ikut CAP ya, ayo gitu. Tapi tunggu ya, aku belum bisa ikut, belum bisa khotbahin kamu, aku belum bisa ajak kamu karena aku belum berubah. Jadi kayak gitu kan susah. Tapi bisa juga ada yang orang yang dari biasa-biasa jadi luar biasa, itu perubahannya kelihatan gitu. Kalau Drastis. dengan cara gitu orang bisa ngeliat, wah dia ikut CAP, ayo ikut CAP, ayo ikut CAP gitu. Tapi ada orang yang sudah dari awalnya baik misalnya ikut CAP, dia dia baiknya dari segini cuma nambah jadi segini. Kalau kayak gitu kan orang lihat, kamu Gak ikut ada CAP nggak ada bedanya ya. perubahan, ah nggak ada bedanya, Iya. kamu ngapain aja sih ikut CAP gitu. Tapi dari situ itu bisa, tapi kalau dengan cara dengan dengan situasi yang seperti itu kan bisa dilihat dari perubahan, bukan dari perubahannya tapi dari prosesnya, bukan dari hasilnya tapi dari Iya. prosesnya kan, sambil ajak yuk ikut gitu. Oke, aku memang belum berubah, yuk tapi sama-sama kita belajar. Iya, iya. Kalau gue lihat sih ya, di CAP itu diajarin dua cara dalam mengevangelisasi orang. Satu dengan cara pasif, satu lagi dengan cara aktif. Pasif itu sendiri sebenarnya lu nggak usah ngapa-ngapain, biarkan orang yang ngeliat lu, ya kan? Ngeliat, Ya, ngeliat lu berubah, orang jadi tertarik pengen tahu. ya, Cara aktif adalah yaitu suruh kenalan, ya kan? Suruh ya, apa tadi? Ya mengevangelisasi kan, iya, menceritakan tentang kabar baik, ya, Injil segala macam itu. iya betul. Jadi, Ya, dua-duanya ada keuntungannya, ada kerugiannya juga sih. hmm. Tapi kalau boleh tahu, eh, lu sendiri kenapa sih ini nggak mau bikin ini, nggak mau bikin perisainya? Selain selain belum belum tahu mau mau bikin apa, juga karena agak sibuk juga sih. Wah, nggak sempet ngerjain ya. Iya,
Oke. Tapi ya well kalau ngerjain sih kalau mau ngasal bisa sih sebetulnya kalau mau Woi, ngasal jangan ya udah dong. bikin gini. Nih, Nah makanya ntar kan dapat karena apa lu kalau ngasal mah? ya makanya karena kan kalau misalnya ngasal nggak dapat apa-apa juga kan. Ya Iya. asal kumpulan lah kayak kayak misalnya kita lagi sekolah. Yang penting dapat nilai lah mau jelek mau bagus yang penting nggak di minus gitu aja kan. Iya. Nah, Mm-mm. Ya itu tadi selain karena nggak sempat, tapi eh, kalau misalnya bikin sesuatu yang nanti seperti yang si omnya itu cerita dia bikin dan dia bawa kemana-mana sampai bertahun-tahun. Nah Iya. itu karena itu dia bikin periksanya itu dengan mikir dengan sesuatu hal yang buat dia itu bikin impact yang besar. Kalau Iya. misalnya gue bikin, oh gue tunjukin orang-orang hari ini gini, terus tahun depan waktu waktu gue tunjukin, ayo ikut camp, ini perisai gue, lo kok berubah? Terus tahun depan lagi, lo kok berubah lagi? Nah, jelasinnya lebih panjang daripada kalau gue nggak bikin. Iya juga sih. Tapi kan boleh Nah, dong tapi prioritas untuk yang lain jangan ikutin gue. kan prioritas sih dalam hidup boleh berubah kan, tinggal Iya, jawab gitu iya. aja. Nah, makanya tapi gue ngelihat punyanya si omnya itu kelihatannya, wah dia bikin sesuatu yang memang benar-benar sesuatu yang Dia eh banget dia apa gitu ya. iya dia bukan berkenan sesuatu yang bahasa Indonesianya apa is realistic apa ya sesuatu yang mengena buat dia yang sangat berkesan buat dia yang dia nggak bakalan lupa seumur hidup. Itu yang bikin dia jadi itu dia buat sebagai dasarnya dia untuk bisa bawa orang lain gitu. Karena gue masih ya masih berubah-ubah jadi itulah, jadi Hmm. gua kalau mau bikin mesti sambil mikir juga mau apa mau bikin apa. Hmm. Bisa aja satu dulu, nanti yang lain masih kosong. Begitu Iya. dapat kedua, yang tiga empat masih kosong. Seperti gitu. Dan ya, tapi ya sebetulnya juga gue masih belum dapat sesuatu yang benar-benar belum ingat sesuatu yang bikin gue ada impact yang besar yang bikin gua nggak bisa lupa, itu masih masih belum kepikiran mau apa. Nah, lu sendiri selama Selasa Kamis ini udah spend time 2 jam sehari, ya kan artinya 4 jam sehari, seminggu ya. 4 jam seminggu. Menurut lu worth it nggak sih nih ikut cap ini? Sama sih jawabannya. Ini worth it gitu. Ada dua hal yang bikin kenapa ini berharga dan layak untuk bukan cuma layak ya, sebaiknya diikutin. Ada dua hal. Yang pertama, ini bisa seperti gue bilang tadi, sambil sambil nyelam, jangan sampai benar-benar tenggelam, minum air Hmm. gitu. Ini bisa bikin cara pandang kita berubah, cara hidup kita berubah, lalu kita bisa lebih tahu Tuhan itu seperti apa, kita bisa lebih tahu gimana sifat Tuhan, gimana cara kita mau dekat sama Tuhan. Di situ juga diajarkan gimana kita lebih lagi untuk terus berdoa untuk ya pokoknya lebih memperbaiki diri kita itu satu. Yang kedua, eh, kalau ikut ini kita juga bisa lebih tahu gimana cara kita untuk ajak teman-teman kita, saudara kita, atau orang yang baru kita kenal, siapapun, untuk bisa kalau udah misalnya udah kenal Tuhan, untuk tapi masih jauh, ajak lebih dekat lagi. Untuk yang baru iya enggak untuk bisa lebih yakin lagi atau kita bisa ajak teman-teman atau yang lain juga untuk ya paling enggak tahu Tuhan atau ikut kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Bahkan untuk orang yang sudah pintar ngomong ya, uh, udah gaulnya hebat banget, ini juga tetap ini bagus untuk diikuti. Soalnya bukan cuma dari kita ngomong yang kosong gitu, tapi kita udah tahu apa apa yang harus kita sampaikan, gimana caranya biar orang yang dengar kita itu nggak cuma pinter ngomong, cuma pinter omong doang gitu, tapi nggak ada isinya gitu. Tapi dengan cara gitu dia bisa orang yang bisa memang udah hebat ngomongnya, dia bisa ngomong dengan lebih ada isinya untuk bawa orang lebih dekat Tuhan dan bukan cuma orang waktu lihat dia bisa ngeliat oke okay, dia ngomongannya kayak gini apa benar hidupnya dia juga bagus gitu apa benar hidupnya dia berubah atau apa benar dia juga melaksanakan apa yang dia omongin gitu.
Jadi itu berharga banget. Dan Iya. dan juga apa kita nggak pingin gitu, apa kita nggak rindu orang-orang dekat kita bisa lebih kenal Tuhan, lebih dekat Tuhan, Iya. atau bahkan yang udah jauh balik mendekat lagi gitu. Wah, Itu gile. sih kenapa gue bilang itu worth it. Itu dalam itu barusan lu ngomong itu tuh. Gile. Dalam apa? Katanya sambil menyelam minum air. Kedalaman kayaknya nih. itu juga Wah, baru kepikiran. wah, gila. Iya gara-gara gue nanya-nanya kan, makanya tuh jadi kepikiran kan. Nah, Mhm. iya. Berarti lu dapat sesuatu ya dari podcast ini ya. Lumayan, lumayan. Sip, sip, sip. Thank you kakak sudah mau sharing Sama-sama, perihal cap sama-sama. nanti. Kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman yang belum ikut cap nih? Ya, yang belum ikut, ayo ikut yuk. Asik deh pokoknya. Lagi pula nanti bisa dapat teman baru juga kalau misalnya belum, atau yang misalnya pendiam, mungkin tetap jadi diam tapi lebih tahu caranya untuk ajak teman, atau orang yang mungkin sedang punya masalah gitu, biarpun masalah mungkin tetap ada, dengan ikut CAP ini mungkin kita bisa dapat perspektif yang baru, perspektif yang lain, dan Terhadap di situ masalah ya. mungkin bisa ikut bikin masalah itu terasa lebih ringan, atau kita tahu cara untuk menyelesaikannya, atau bisa juga mungkin kita akhirnya dapat teman yang bisa bantuin gitu. Hmm. Dan bukan itu aja, ini cuma sebagian, masih ada hal-hal yang lain, tapi untuk itu ikutin aja, experience it, bahasa Indonesia ya, alami sendiri, nanti bisa tahu apakah itu worth it atau enggak, tapi gue bilang it's worth it. Iya, sip. Thank you kakak. Semoga Sama-sama. pesannya terdengar oleh umat KKI semua. Iya. Oh, ini disebarin semua ya? Enggak, gue nggak nyebarin. Gue cuma upload aja di YouTube. Oh, ya udah, nggak Iya. apa-apa. Yang mau nonton syukur, enggak ya udah. Gue nggak Oh, nyebarin kok. sama aja kali. Yang subscribe nanti yang nonton. Hmm. Oke, gue closing ya. Oke, terima kasih. Oke, sahabat KKI, itu tadi curhat dari kakak, sharing dia tentang bagaimana pengalaman dia yang udah separuh jalan ini untuk menyelesaikan CAP yang sedang diselenggarakan di KKI Melbourne saat ini melalui Zoom. Dan itu tadi cerita dia, positifnya dan bagaimana dia mendapatkan sesuatu yang berbeda dari pengajaran di CAP. Semoga Obaja kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kiranya dia semakin besar, kita harus semakin kecil. Bye-bye.